Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Tia, kita tunggu 5 menit lagi ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Mungkin juga bisa dikasih tahu teman-teman yang lain. Mungkin Mbak Tia ada yang mau ditanyain dulu sebelumnya. Nggak tahu, siapa tahu mau nanya ntar UASnya soalnya apa. Tanya aja Mbak, saya nggak akan jawab soalnya. Ya. Teman-teman yang lain masih pada kerja? Oh iya, kalau tugas masih belum selesai diperiksanya. Paling sekitar hari Selasa atau Rabu. Nanti saya share. Pokoknya sebelum UAS nanti saya akan share. Selasa atau Rabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dia.
sepertinya sudah mati ya kalau sudah dikirim. Saya nggak terlalu apal kemarin. Udah 5 menit belum ya? Udah ya. Kalau gitu kita mulai aja ya. Hari ini ekonomi minggu ke-14, Jumat tanggal 7 Agustus 2015. Akan kita lanjutkan yang kemarin tentang bab 7 mengenai keuangan dan perbankan. Dan karena memang sepertinya laptop saya sedang bermasalah, jadi saya nggak bisa untuk mengupload dokumen apapun. Jadi mohon teman-teman buka modul PDF ekonominya mulai dari halaman 144 ya. Dan hari ini insya Allah kita mau nggak mau harus menyelesaikan modul kita sampai bab 7 ini, karena minggu depan tanggal 14 ya akan kita adakan UAS. Nah, mulai aja. Untuk yang kemarin kita udah sampai yang Bank BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya kita belajar tentang bank syariah. Bank syariah itu apa? Pasti udah pada sering dengar ya bank syariah. Ya, malam juga Mbak Wiwin. Teman-teman pasti udah sering ya dengar nama bank syariah. Bank syariah itu bank yang berlandaskan fatwa syar'i dari agama Islam. Malam Bapur. Jadi bank syariah sendiri di Indonesia, walaupun kita itu 80% lebih penduduk di Indonesia itu beragama Islam, namun permasalahan perbankan syariah ini sendiri baru muncul itu sekitar tahun 1990. Pada tahun 1990 itu pun belum booming ya. Jadi ini diketahui kalau tahun 1990 itu MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan, tentu saja atas dasar Islam, basis Islam base, itu tahun 90. Nah, hasilnya mereka itu mendirikan PT Bank Muamalat Indonesia. Nah, akan tetapi bank syariah ini tuh belum mendapat perhatian yang optimal dari semuanya ya, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang belum ngeh gitu istilahnya sama bank syariah ini sendiri. Nggak ada suaranya Mbak kalau sekarang? Ada ya?
Nah, untuk reformasi dari perbankan syariah ini sendiri dimulai tahun 1998 dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 yang mengatur dengan rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Nah, bank syariah itu sebenarnya dasarnya itu adalah sistem bagi hasil tanpa bunga. Jadi kalau misalnya kita pinjam duit dari bank syariah atau kita menabung di bank syariah, misalnya uang kita itu diinvestasikan oleh banknya dan mendapatkan hasil misalnya 100.000. Nah, bagi hasilnya makanya bisa 50-50 atau tergantung dari perjanjiannya. Berbeda ya dengan bank konvensional yang berhitung berdasarkan bunga. Ya, mungkin Mbak Pur bisa cari atau pindah ke tempat yang lebih bagus dulu, mungkin sinyalnya ya, Mbak. Nah, di sini ada beberapa dijelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Teman-teman, untuk rangkumannya sih bisa dilihat di halaman 147 ya. Oh iya, mau ada typhoonnya belum datang kan ya, tapi besok ya. Saya dengarnya besok sih. Oh, ntar malam. Ya udah, hati-hati aja ya teman-teman. Jangan kemana-mana, udah antang aja di rumah. Nah, untuk perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah sendiri, ini dilihat dari beberapa aspek ya. Pertama, itu bisa dilihat dari aspek syaratnya. Sebentar teman-teman. Dari aspek legalitas dan akad atau syarat dari akad ya. Kan karena bank syariah ini tuh berdasarkan hukum Islam, jadi harus ada akad biasa. Akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuannya itu harus berlandaskan hukum Islam. Nah, kalau misalnya dalam hukum Islam itu, kalau misalnya ada rukunnya, yaitu harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barangnya, harganya harus jelas, kemudian ada akad dan ijab kabul. Syarat dalam hukum Islam itu dalam perbankan itu barang dan jasa itu harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Harga barang dan jasa pun juga harus jelas. Tempat penyerahan barang dan jasa pun harus jelas. Barang yang ditransaksikan itu harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kayak contohnya short sell sini ya dalam pasar modal. Oh iya Mbak Pur. Atau mungkin di mute atau seperti apa gitu. Jadi di sini di halaman 147 udah dikasih ya tabel perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu sendiri. Teman-teman bisa langsung
baca aja ya. Sebentar. Pokoknya sebenarnya kalau kita mau membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, kalau sekarang tuh jelas ya, kayak Bank Mandiri, dia punya bank mandirinya sendiri, dia juga buka lagi bank syariah mandiri. Terus kalau misalnya Bank BNI dia juga udah punya BNI syariah sendiri dan Bank BNI itu sendiri secara konvensionalnya. Kalau bank syariah itu sistemnya kayak bagi hasil gitu, nggak ada bunga yang diterapkan, berbeda dengan bank konvensional yang perhitungannya antara debitur dan kreditur itu menggunakan sistem bunga. Nah, sampai bank syariah ini sendiri ada yang mau ditanyakan? Sebentar, sinyal saya merah. Apakah suara saya masih bisa terdengar? Teman-teman bisa dengar suara saya? Udah, kita coba lanjutkan ya. Kemudian kita akan membahas mengenai restrukturisasi perbankan di Indonesia. Nah, di sini itu ada kayak dua event. Oh iya Mbak Wiwin. Dalam restrukturisasi perbankan di Indonesia ini ada dua event bisa dibilang dua event besar. Yang pertama ini ada Pakto 88. Ini paket 27 Oktober tahun 1988 di bidang perbankan. Di sini itu peraturan perbankan ini seperti distrukturisasi. Jadi dalam bidang perbankan ini diberikan izin pada bank untuk melakukan kegiatan valuta asing. Kemudian bank dan lembaga keuangan bukan bank diperbolehkan untuk membuka kantor cabang. Kemudian berdirinya bank swasta baru dan BPR yang baru. Nah, kantor cabang pembantu bagi bank asing dan perusahaan penukar uang, serta pembentukan bank patungan dengan saham yang dimiliki pihak swasta asing dan peserta dalam negeri. Dan terakhir ini di Pakto 88 disebutkan untuk menurunkan persyaratan cadangan minimum dari 15 menjadi 2%.
Maksudnya di sini menurunkan persyaratan cadangan minimum dari 15% menjadi 2% itu, kalau saya tidak salah ini ya, salah mengingat, ini maksudnya kalau modal yang modal yang dimiliki oleh bank itu minimum 2%. Begitu. Kemudian di event yang kedua ini ada paket Januari 1990. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di paket Januari 1990 ini disebutkan bahwa semua bank nasional diwajibkan untuk mengalokasikan paling sedikit 20% dari pinjaman mereka untuk sektor usaha kecil. Kemudian mereka harus meningkatkan peran bank nasional dalam sistem kredit nasional dan meningkatkan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengontrol kegiatan moneter. Nah, di paket Januari 1990 ini juga ada muncul undang-undang perbankan yang baru ya pada tahun 1992 lebih tepatnya. Disebutkan bahwa bank nasional dikelompokkan menjadi bank komersial, bank perkreditan rakyat, dan bank dengan sistem bagi hasil. Perkembangan industri perbankan di Indonesia ini cukup baik karena kinerjanya yang sangat baik di pasar uang domestik ya. Munculnya berbagai macam produk-produk keuangan ini juga termasuk salah satu tanda yang baik dalam perkembangan perbankan di Indonesia ini sendiri. Nah, di sini juga disebutkan beberapa tantangan perbankan kita ini di masa depan. Beberapa diantaranya yaitu bank-bank di Indonesia itu harus meningkatkan peranannya dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan investasi. Juga mendukung program pengentasan kemiskinan serta menyediakan berbagai macam jenis pembiayaan bagi semua segmen ekonomi dengan layanan yang lebih luas. Jadi bisa merangkul semua segmen. Kemudian menyesuaikan diri terhadap perkembangan eksternal yang didorong oleh kekuatan globalisasi. Kayak misalnya sekarang tuh banyak kayak pihak-pihak asing, pihak-pihak swasta yang ingin, contohnya ya, pihak-pihak swasta asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Misalnya mereka butuh yang namanya support dari industri keuangan. Nah, bagaimana mereka melayani keadaan tersebut dengan baik karena globalisasi tersebut, itulah cara mereka harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian perbankan di Indonesia pun dituntut untuk menyediakan produk-produk keuangan yang lebih terdiversifikasi sejalan dengan ekonomi Indonesia. Terdiversifikasi ini maksudnya bermacam-macam ya. Jadi diversifikasi ini artinya macam-macam, banyak jenisnya kayak gitu. Kemudian harus meningkatkan daya saing di dalam negeri dan di luar negeri. Juga harus bisa bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga keuangan, bukan bank ya. Lembaga keuangan bukan bank ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, itu untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal, serta membantu permodalan sejumlah perusahaan. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu, Waalaikumsalam Mbak Kristina, itu ada beberapa diantaranya, yaitu 1. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara dan perdagangan surat berharga. Ini pihak yang pertama ini kegiatannya itu menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan melakukan usaha sebagai makelar, komisioner, juga pedagang efek dalam pasar uang dan pasar modal. Di sini disebutkan ya beberapa contohnya, ada PT Merchant Investment Corporation, PT Bahana, dan lain-lain. Nah, secara khusus juga lembaga-lembaga tersebut itu melakukan pemberian kredit pembelian rumah. Jadi kalau kita mau beli rumah, ngambil kredit dari mereka gitu. Nah, pihak kedua yaitu asuransi. Pasti teman-teman udah pada sering dengar ya asuransi. Kita kalau punya asuransi itu macam-macam, ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Asuransi ini pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya-bahaya yang tak terduga dan mengambil risiko dari pihak lain. Nah, biasanya kalau di asuransi ini, kita sebagai nasabah atau sebagai konsumen itu harus membayar premi ya, premi entah itu tiap bulan atau tiap 3 bulan atau tiap tahun. Dan ketika kalau kita misalnya ya ngambil asuransi kesehatan, karena kita sudah membayar premi, nanti kita bisa klaim kalau kita misalnya masuk rumah sakit atau apapun, walaupun sebenarnya ada ketentuan-ketentuan tersendiri dari itu. Keuntungan kita ikut asuransi itu apa ya? Keuntungannya, kalau saya pribadi sih bilangnya itu asuransi itu kayak nabung aja sih. Jadi kayak kita bayar premi nih per bulan. Terus kayak misalnya penawarannya tuh kita ngambil asuransi kesehatan atau misalnya asuransi kecelakaan. Jadi kayak ntar ya naudzubillah ya, jangan sampai kalau misalnya kita sakit, biaya yang kita keluarkan cukup besar, kita bisa mengklaim kayak tagihan dari rumah sakit itu ke pihak asuransi. Jadi beban kita kayak berkurang. Sama aja sih kayak NHI, kayak National Health Insurance itu ya kayak gitu sistemnya. Kan per bulan tuh kita bayar, kalau saya NHI itu bayar per semester ya. Per semester itu 4.500 NT. Kalau nggak salah. Ya, 4.500 NT
per 6 bulan untuk ke NHI di Taiwan itu. Nah, udah dapat NHI nih, kayak ke dokter gigi, ngebersihin gigi kayak gitu, kita cuma bayar 100 NT. Mungkin kalau misalnya tanpa NHI itu bisa bayarnya sampai 500 NT kayak gitu. Terus kalau misalnya ada sakit atau apa, jadi biayanya bisa berkurang kayak gitu. Car itu apa Mbak ya? Mbak Tia, saya baru tahu. Car apa itu car? Oh, asuransi juga. Ya, asuransi itu sebenarnya macam-macam, apalagi sekarang. Ada khusus asuransi mobil, kayak kalau mobil kita hilang atau mobil kita rusak, kecelakaan dan sebagainya kayak gitu. Cienpo itu apa Mbak? Cienpo. Nah, cari bawahan. Maksudnya Mbak Tia kayak cari bawahan kayak MLM gitu Mbak maksudnya. Saya soalnya belum pernah dengar sih kalau asuransi sistemnya kayak MLM kayak gitu. Cuma memang kalau pegawai asuransinya itu sendiri memang dia ditarget kayak gitu untuk cari konsumen biasanya. Setiap kali dia dapat konsumen, dia pasti dapat kayak fee kayak gitu. Ya sebenarnya kayak macam-macam juga, kayak misalnya sebenarnya kalau asuransi gitu banyaknya sih kan mereka dapat duitnya tuh kayak nasabah bayar premi, anggaplah selamat malam Mbak Kesi 100.000 per bulan. Kalau setahun misalnya 1.200.000 kan ya. Terus kalau misalnya asuransi itu perjanjiannya nih cuma dalam setahun. Jadi kalau kita bayar premi setahun, nah kalau dalam setahun itu kita istilahnya kita nggak sakit, kita nggak kecelakaan ya loh, jangan sampai sih. Itu kan berarti uang kita masuk ke asuransinya kan. Jadi dari situ sih sebenarnya. Jadi kalau MLM mungkin itu hanya salah satu teknik marketing sih. Ya mungkin banyak juga sih. Jadi kalau kita klaim pun itu juga nggak gampang juga sih, tahu saya selama ini yang namanya asuransi itu syaratnya tuh banyak banget. Terus kadang-kadang nggak semua penyakit yang diklaim itu bisa disetujui oleh pihak asuransinya kayak. Ya, jadi macam-macam banyak syaratnya. Makanya kalau misalnya ikut asuransi, lihat dulu syaratnya tuh benar-benar harus detail. Jadi kalau misalnya ada surat dokumen apa yang harus tanda tangan, biasanya kalau lembaga keuangan itu benar kita tuh harus benar-benar detail gitu. Kita jangan sok-sokan udah tahu udah ngerti gitu. Pokoknya yang namanya berhubungan dengan lembaga keuangan, bank ataupun apapun, kita tuh juga harus lebih detail gitu. Segala dokumen apapun itu kita harus detail bacanya, ditakutkan kita yang kayak kecelek kayak gitu loh. Kita berharapnya apa, pengertian yang kita dapatkan di pertama apa, ternyata terakhirnya
nggak kita dapatkan kayak gitu. Ya kalau mau sebenarnya asuransi itu bagus, apalagi kalau kita mengasuransikan diri kita ini atau apapun itu ke lembaga keuangan yang memang bonafit ya, maksudnya udah punya nama emang bener kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati kalau misalnya berhubungan dengan lembaga keuangan ini kayak gitu. Nah, lanjut ya, kemudian yang ketiga itu adalah leasing. Sering dengar ya, leasing. Leasing, kalau teman saya bilang kalau mau cepat dapat duit itu kerjanya di leasing. Leasing ini adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan berdasarkan pembayaran berkala. Leasing ini juga sering disebut sewa guna usaha, artinya barang-barang modal disewa sekaligus dibeli secara kredit. Kalau teman-teman pernah sering dengar mobil-mobil leasing, kayak gitu. Begitulah ya. Kemudian yang keempat itu ada dana pensiun. Dana pensiun ini biasanya didirikan oleh suatu perusahaan guna memberikan fasilitas kepada karyawannya ya. Untuk karyawannya jadi ada jaminan secara ekonomi untuk hari tuanya, dan baik untuk pihak perusahaan juga bisa meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Nah, terus yang kelima ini ada pegadaian. Pegadaian ini adalah salah satu jenis lembaga keuangan non-bank, bukan bank, yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan utamanya yaitu menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diharapkan si pegadaian ini ikut membantu menghilangkan praktik ijon, penggadaian gelap, dan pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dan tidak sewajarnya. Ya, perintah darat seperti itulah ya kalau bahasa kita. Pegadaian juga menerima jasa taksiran untuk perhiasan dan jasa penitipan barang dan surat-surat berharga, sampai menjual emas juga, dan lain-lain. Nah, kita bisa nih minjem duit di pegadaian. Kalau kita bisa ngegadaiin benda-benda bergerak ya, seperti perhiasan emas, sepeda, TV, motor. Dan biasanya sih uang yang kita pinjam ini untuk jangka pendek ya. Jadi kalau misalnya, kalau kemarin tuh banyak di TV-TV ibu-ibu anaknya mau pada masuk sekolah, untuk beli ini, untuk beli itu, karena uang tunainya cuma sedikit, tabungannya habis, jadi mereka menggadai emas mereka. Jadi untuk konsumsi yang pendek ya, jadi langsung dihabiskan kayak gitu. Nah, terus yang keenam ini ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit ini namanya salah satu jenis koperasi yang anggota-anggotanya punya kepentingan langsung dalam bidang kredit atau pinjaman.
Kita bisa nabung, kita bisa minjem lewat koperasi. Tujuan dari koperasi simpan pinjam ini yaitu membantu keperluan kredit para anggotanya, biar anggotanya itu hidup hemat, terus bisa memupuk modal, kalau kredit usaha rakyat, saya nggak tahu apakah koperasi ini menyediakan KUR itu. Setahu saya BRI yang menyediakan KUR itu, kredit usaha rakyat. Kayak gitu sih. Sebenarnya mungkin beberapa koperasi itu menyediakan. Tapi kalau di koperasi itu, kita tuh harus jadi anggotanya. Anggota si koperasi itu. Kalau misalnya KUR itu kan kayak kita cuma di bank itu cuma kayak cuma minjem duit, jadi kita kayak nggak ada sistem keanggotaan kayak gitu. Kalau di koperasi ini kita punya sistem keanggotaan. Dan kredit usaha rakyat itu adalah salah satu produk dari lembaga keuangan atau perbankan. Jadi lembaga apapun di bidang keuangan dan perbankan sebenarnya bisa melayani produk atau menghasilkan produk tersebut kayak gitu. Nah, sampai sini udah paham. Kita lanjut. Di sini ada, kita nih harus belajar ya. Apa sih manfaatnya produk bank dan lembaga keuangannya lainnya buat kita? Kalau di sini disebutkan kalau alasan dan tujuan pemanfaatan jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya itu biar kita bisa hidup hemat. Jadi kan kalau di kita kalau kita punya uang tunai semua, ya ada uang tunai kelihatan, pasti pengennya beli ini, beli itu. Kalau misalnya kita simpan uang di bank kan nggak kelihatan tuh uangnya, jadi nggak ada godaan, kayak gitulah istilahnya hidup hemat. Terus keamanan lebih jelas ya, lebih aman buat nyimpan duit di bank. Kalau banknya kebakar, uang kita kebakar di bank, kita masih bisa minta uang kita, entah dari mana bank tersebut dapat uangnya ya. Tapi kalau misalnya di rumah, kita simpan di rumah, kebakaran di rumah, ya udah uangnya juga ikut hilang. Terus penghasilan, ya karena kita menyimpan uang di bank, terus uang kita itu diputar sama bank untuk investasi, otomatis kalau di bank konvensional ya kita dapat kayak bunga gitu, itu juga kayak nambah uang kita dan membantu program pemerintah. Kalau misalnya kita nabung uang di bank, banknya kan bisa minjemin duit itu buat investasi atau dipinjamkan atau dikreditkan ke kayak orang-orang yang pengen buka usaha kayak gitu. Nah, terus pemanfaatan produk bank dan lembaga keuangan lainnya macam-macam ya. Biasanya sih nabung doang, terus ngirim duit, terus bisa juga kayak asuransi beasiswa dan lain-lain. Bank Senturi itu bank resmi. Sebenarnya saya juga nggak terlalu mengikuti Bank Senturi karena saya tidak terlalu paham dengan perbankan.
apalagi sistemnya. Tapi yang saya tahu Bank Senturi itu bank resmi. Kalau ditanya resmi atau tidak resmi, itu adalah bank resmi. Karena dia langsung berhubungan dengan Bank Indonesia. Bank Senturi itu kan juga terakhir menangkap siapa? Bapak Budi. Bapak Budi itu selaku waktu dulu itu adalah presiden dari Bank Indonesia. Jadi dia resmi sebenarnya. Hanya saja itu Bank Senturi kalau saya nggak salah itu kepemilikan modalnya itu swasta dan juga pemerintah. Bank Senturi itu kayak gitu Mbak Nanda. Ada lagi yang mau bertanya? Sama-sama Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini terakhir ya. Kita belajar tentang kebijakan moneter dan fiskal. Nah, kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter aja sih sebenarnya. Kalau fiskal itu nggak tahu, kalau di PDF-nya sih nggak ada ya. Jadi kita belajar tentang moneter aja. Teman-teman kalau lihat di PDF-nya mulai dari halaman 155 terus ke bawah tuh cuma ada kebijakan moneter ya. Nggak ada tentang kebijakan fiskal. Yaudah, kalau gitu kita belajar tentang kebijakan moneternya saja. Oke. Nah, sistem dan kebijakan moneter ini itu adalah kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar itu cukup untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian. Negara nih mau beli, misalnya negara mau beli Freeport. Si negara itu punya duit nggak untuk beli Freeport itu? Misalnya, terus negara nih mau impor beras nih. Sekarang ini kan lagi kemarau panjang, kemarau yang cukup parah ya di Indonesia. Pada petani-petani pada gagal panen dan sebagainya. Sebentar, bagaimana dengan Bank BNI Syariah yang ada di Taiwan? Apakah juga bagi hasil 50-50? Saya belum tahu kalau yang di Taiwan. Tapi pada dasarnya kalau dia benar-benar syariah, dia sistemnya pasti bagi hasil. 50-50 atau tidaknya itu tergantung dengan perjanjian. Jadi kayak gini, kalau misalnya sistem bagi hasil kan, kalau saya sepahamnya saya, kalau misalnya saya punya lahan, tapi saya nggak punya modal untuk
memanfaatkan lahan saya itu. Saya punya lahan, saya punya tenaga, terus ada teman saya, dia punya uang, dia tanam, dia ngasih ke saya gimana kalau kita join, kita partneran. Saya yang kayak beli bibit, saya yang beli pupuk dan sebagainya. Kita tanam tuh di tanah kamu yang mengelola. Ntar sistemnya bagi 2 misalnya. Perjanjiannya udah kayak gitu. Kalau kayak gitu ya bagi 2 hasilnya. Jadi kayak misalnya menghasilkan 1 ton beras. Ya setengah ton buat petaninya, setengah ton buat yang ngasih modalnya kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya si petaninya ini, misalnya saya petani, saya punya lahan, saya punya tenaga, saya juga punya modal, tapi saya kekurangan modal. Misalnya modal saya cuma 70% atau 50% dari 100%. Nah, saya punya teman, dia cuma bisa memodalin 50%-nya. Otomatis dari hasil tersebut, karena saya lebih banyak punya modalnya, jadi misalnya dari 1 ton itu 3/4-nya untuk saya, 1/4-nya untuk teman saya, kayak gitu. Jadi 50-50 atau tidaknya itu tergantung dari jumlah yang diinvestasikan, perbandingannya sama perjanjian dari pembeli dan penjual, kayak gitu Mbak Gia. Oh ya Mbak Wiwin, kayak gitu. Itu sistem dasarnya sistem bagi hasil tuh kayak gitu sih. Ya Mbak Gia, sama-sama. Nah, lanjut lagi ya ke kebijakan moneter. Jadi kebijakan sistem dan kebijakan moneter ini memperlihatkan kondisi di mana jumlah uang yang beredar itu cukup atau tidak untuk mendukung transaksi dalam perekonomian di sebuah negara. Kebijakan moneter ini sendiri pengertiannya adalah tindakan penguasa moneter. Penguasa moneter di sini adalah Bank Indonesia ya, sebagai bank sentral, sebagai penstabil ekonomi di negara kita. Ini bagaimana mereka bertindak untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tujuannya apa? Ada kebijakan moneter ini tentu saja untuk stabilitas ekonomi, kemudian kesempatan kerja. Mereka juga bisa mengontrol kestabilan harga, juga menyeimbangkan neraca pembayaran internasional. Kan nggak baik juga ya, jadi neraca pembayaran internasional itu harus seimbang juga. Kita ekspor berapa, kita impor berapa. Masa iya kita lebih banyak impornya daripada ekspornya, kayak gitu. Nah, macam-macam kebijakan moneter ini sendiri yang dilakukan oleh bank sentral ya. Ini ada yang namanya politik diskonto. Jadi bagaimana bank sentral atau Bank Indonesia ini menaikkan dan menurunkan suku bunga. Suku bunga yang ada di bank-bank itu loh ya. Terus yang kedua itu kebijakan politik pasar terbuka. Di sini bank sentral ini menawarkan surat berharga, contohnya obligasi dan sertifikat Bank Indonesia ke pasar uang dan pasar modal. Kalau misalnya uang yang beredar di luar itu banyak banget, terlalu banyak, maka Bank Indonesia ini akan menjual surat berharga sehingga uang-uang dari masyarakat itu akan masuk ke bank sentral. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya contoh dari kebijakan moneter.
yang pernah terjadi di Indonesia. Itu di itu di halaman 157. Kayak contohnya tahun 1950. Diambil kebijakan moneter dengan menggunting uang kertas nica 5 rupiahan ke atas menjadi 2 potong. Ini gunting uang ya. Terus kalau dulu tuh pernah ada yang uang kertas 5.000 jadi dinilai 50 rupiah. Namanya centering, pemotongan nilai uang. Terus ada lagi di zaman G30 SPKI tahun 1965, pemerintah melakukan centering lagi atau pemotongan nilai uang. Dari uang 1.000 itu nilainya cuma jadi 1 rupiah. Kemudian tahun 69 sampai 73 ini ada beberapa kebijakan moneter yang diambil pemerintah. Begitu juga tahun 1983, kemudian 1988 dan 1990 dengan sistem kredit nasional dirampingkan menjadi kredit likuiditas. Ya, teman-teman bisa ya. Nah, sampai sini kita udah beres sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, sambil cari. Nah, ya. Ini saya akan bahas. Selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan ya, atau sambil menunggu kalau ada yang mau pertanyaan, untuk UAS minggu depan, tanggal 14 Agustus ya. Sebentar. Bahan-bahannya itu kita mulai dari pendapatan nasional.
kemudian tentang konsumsi, dan yang ketiga tentang uang dan perbankan ya. Sistem UAS minggu depan ini esai. Saya akan sebarkan link melalui Google Docs. Jadi soal-soalnya nanti sudah ada, teman-teman tinggal ngisi aja linknya. Teman-teman, tapi nah, untuk ketentuan UAS-nya teman-teman masuk dulu teman-teman masuk kelas fisik dulu ya. Nanti saya buat link untuk masuk kelas UAS ekonomi untuk absen. Link soal UAS akan ada di layar kelas fisik insya Allah, atau akan saya share secara langsung ya. Nah, soal itu berarti esai dan kemungkinan sekitar 5-7 soal. Waktu pengerjaan untuk UAS itu sendiri sampai hari Minggu ya. Nggak apa-apa ya sampai hari Minggu. Jam 24.00 itu Taipei. Jadi teman-teman punya berapa hari? 3 hari ya, 3 hari 2 malam. Nggak usah dikirim. Bagi teman-teman yang nggak bisa masuk kelas fisik atau jadi kan kelas fisiknya ada 2 jam nih, sorry 2 kali 40 menit jadi 80 menit.
Jadi saya akan buka kelas Wiziknya sampai kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa masuk kelas Wizik, silahkan kirim message by Facebook ya. Silahkan kirim pesan saja melalui Facebook. Nanti saya akan share linknya. Ini bagi teman-teman yang tidak bisa masuk di kelas Wizik yang 2 kali 40 menit itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tolong teman-teman lainnya yang hari ini tidak hadir bisa dikasih tahu ya teman-teman. Ya, jangan lupa belajar. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui Facebook saya biasa. Kalau ada lagi yang ditanyakan, sekian hari ini, pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ada barokahnya. Terus semoga taipunnya cepat lewat. Semoga nggak terjadi apa-apa, amin. Terus buat kita semua, semoga belajar kita hari ini semakin semangat, kerjaan juga lancar. Pokoknya tetap semangat buat belajarnya. Terima kasih buat yang udah hadir. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.